warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali di channelnya Adit Hernanda dalam acara Ngopi S2. Apaan tuh Kak? Ngobrol fikih sambil santai. Oke, ngobrol fikih sambil santai. Karena ini konten ngopi, yuk kita ngopi dulu. Serudut dulu dong, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalau ngopi itu ada ahnya ya? Nah, tahu nggak kenapa? Karena Yang biar enak terasa itu- nikmat. iya. Iya, karena kalau nggak ada ahnya itu nggak nikmat. Iya, berarti Iya. yang nikmat itu ahnya ya. A-nya itu juga nikmat. Iya. Coba kita ganti pakai B. Coba. B. Kayak enaknya. Nggak nikmat. Karena ahnya yang A-nya yang nikmat, benar. Oke, para sobat ngopi di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang fikih. Yang hari ini akan membahas masalah apakah yang mau dibahas? Syurutul wudu. Syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudhu. Namun banyak nih dari kalangan mungkin masyarakat umum yang belum tahu apa sih itu fikih gitu kan, bertanya-tanya apa sih fikih? Fikih itu apa? Fikih itu apa? Coba dong dijelaskan dulu apa tuh fikih itu Kak? Kalau berdasarkan pemahaman saya, fikih itu kan berasal dari bahasa Arab. Ya, jadi al-fiqhu kalau misalkan di kitab Kifayatul Akhyar, al-fiqhu wal fahmu, yaitu pemahaman. Jadi fikih itu pemahaman tentang dasar-dasar syariat Islam yang mengatur kehidupan kita dari segala aspek. Karena kan fikih terbagi menjadi banyak, seperti kitab Thaharah, fikih muamalah, fikih nikah, fikih jenazah, dan lain sebagainya. Jadi fikih itu adalah sesuatu hal syariat Islam yang mengatur kehidupan seorang muslim. Mungkin seperti undang-undang itu kalau di kenegaraan. Iya, mungkin kalau di kenegaraan fikih itu seperti undang-undangnya. KUHP-nya Allah lah gitu. Iya, seperti itu. Dan pastinya fikih juga bersumber dari dua, Al-Quran dan hadis, yang kemudian diteliti oleh para ulama dan kemudian lebih rincikan lagi. Seperti itu dibukukan menjadilah fikih. Fikih itu sendiri banyak perbedaan ya. Ada yang kayak misalnya perbedaan yang sholat ada yang gimana gitu. Pokoknya ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan-perbedaannya, seperti kalau misalkan di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan dalam hal yang membatalkan wudhu. Jadi salah satunya adalah memegang garis dubur. Itu membatalkan menurut qaul jadid, sedangkan menurut qaul qadim itu nggak membatalkan. Berarti kan itu sebuah perbedaan. Padahal itu masih satu ulama yang sama. Masih satu ulama yang sama, cuma beda qaul qadim dan qaul jadid. Apalagi kalau itu ulamanya itu berbeda ya. Banyak. Tentu akan banyak paham-paham yang beda. Makanya kalau misalkan kita belajar fikih itu sebenarnya harus banyak referensinya. Karena dalam setiap kitab fikih itu mempunyai referensi yang berbeda. Agar seperti kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Iya, jadi nggak mudah buat salah nih, salah orang. Nggak gitu. Jadi referensinya banyak. Kadang setiap kitab fikih itu berbeda. Misalkan contoh di Safinatun Najah itu misalkan syarat wajibnya sholat tuh ada 12 misalkan. Nah, di kitab Fathul Qorib atau di kitab Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar sampai Mahali sekalipun misalkan berbeda. Di Fathul Qorib 13, misalkan di Fathul Mu'in 14, seperti itu. Jadi beda-beda referensinya, tergantung siapa pengarang kitabnya dan ulama-ulamanya. Biasanya dari tempat di mana dia tinggal juga itu bisa membedakan. Iya. Dari hukum itu bisa berubah, bisa beda dari 3 aspek. Yang pertama dari orangnya siapa, terus dari waktunya siapa, dan dari zamannya. Jadi dari waktu, tempat, dan orangnya. Jadi waktunya misalkan dari sekarang ke waktu selanjutnya nanti hukum ini bisa berubah. Terus orangnya siapa bisa berubah-ubah. Terus kayak misalkan tempatnya di mana itu bisa berubah. Contoh dari orang tuh kayak misalkan kalau kita sholat kan wajib sholat tuh berdiri wajib. Nah, ketika orang yang nggak mampu berdiri, maka hukum itu berubah menjadi boleh duduk. Orang nggak bisa duduk boleh tiduran. Kayak misalkan kita ruku kan harus nyengkeram lutut, ini fardul kifayah hukumnya.
Ini wajib kan berarti salah satunya. Nah, ketika orang ini sakit dengkulnya atau nggak bisa dicengkram, maka kan itu berubah hukumnya. Tergantung orang. Begitupun sama dengan waktu dan tempat. Berarti fikih itu sangat penting sekali ya buat menunjang ibadah kita. Sebab kata Rasulullah nih, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kamu menginginkan dunia tuh kuncinya ilmu. Iya. Menginginkan akhirat kuncinya ilmu. Menginginkan kedua-duanya kuncinya ilmu juga. Dan ilmu fikih itu adalah ilmu untuk menunjang ibadah kita. Betul. Kalau kita ibadah tanpa didasari ilmu, itu suatu hal yang mungkin akan sia-sia. tertolak ya. Iya, mungkin suatu hal yang sia-sia. Karena ibadah tuh perlu ada ilmunya. Nah, pentingnya tuh pemirsa ya, pentingnya ilmu ini. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini itu mengandung ilmu yang bermanfaat. Ya, sebab segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Bahkan bukan cuma urusan akhirat saja, urusan dunia pun itu membutuhkan ilmu. Urusan dunia itu membutuhkan ilmu. Bahkan urusan yang sangat sepele sekalipun itu menggunakan harus pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya berantakan. Mau dagang kita harus ngerti ilmu dagang. Betul. Mau sholat apalagi harus ngerti ilmu sholat, kalau enggak berantakan ya. Mau jadi pengantin baru aja nih Harus ada ilmunya. harus ada ilmunya Karena kan kalau misalkan guru saya pernah bilang, Allahu yarham, biasanya kalau ada orang menikah itu kan kita bilang sakinah mawaddah warahmah. Iya betul itu. Cuman kita tahu nggak nih artinya sakinah mawaddah warahmah itu apa? Nah, itu sakinah itu kan tenang, damai artinya. bukan sakinah itu ya tukang pecel. Enggak, bukan. Sakinah itu artinya tenang. Mawaddah itu penuh kecintaan. Warahmah itu kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini nggak bakal terwujud seandainya nggak ada ilmunya. Maka padahal menjadi pengantin itu harus ada ilmunya dulu agar tercipta sakinahnya, ketenangannya, agar tercipta mawadahnya, kecintaannya, agar tercipta kalau duanya ini udah diambil pasti bakal dapat rahmah, kasih sayang. Karena nggak mungkin ada kasih sayang kalau nggak ada cinta. Betul. Mantap. Setahu kita kalau mau ada itu emaknya si Wadah. Kenapa nggak bapak Wadah? Iya. Kalau Warohma berarti uangnya si Roma. Oke, ngopi dulu pemirsa biar mantap. Nah, ngomong pengantin baru harus pakai ilmu nih. Saya ada anekdot. Suatu hari ada itu seorang namanya si Udin, panggilannya Jainuddin, namanya panggilannya Udin. Si Udin itu dia nikah sama anak orang kaya lah. Si Udin ini santri, pokoknya mah dia ilmu agamanya mah udah mantap. Cuma dari kecil dia tinggal di pesantren, nggak tahu yang namanya kelambu. Ini cerita orang dulu. Orang dulu kan kalau tidur tuh pakai kelambu ya, pakai ranjangnya pakai kelambu. Pas di malam pertama tuh si Udin habis sholat isya dia masuk ke dalam ruangan. Istrinya namanya si Jenab. Jenab udah nungguin di dalam kelambu. Udin kaget. Waduh, apaan nih? Kok ada Ka'bah di dalam kamar? Akhirnya tuh si Udin muter aja ya, nyariin pintunya kelambu, nggak ketemu. Emaknya si Jenab ngintip, iseng aja teman Jenab, dia ngintip. Udah gitu ditanya lagi, Din, lu lagi ngapain muter-muter aja, Din? Itu kata si Udin, Ma, ayah lagi tawaf mah lagi. Kata emaknya, hebat banget mantu gua, santri. Mau malam pertama aja dia pakai tawaf dulu. Kayaknya bentar lagi lempar jumroh. Akhirnya si Udin punya pikiran, ini nggak salah lagi nih. Pintunya ada di atas kelambu nih. Ada di atas. Si Udin manjat lewat tiangnya. Nyampe di atas, Udin jatuh. Jenab di dalam kelambu kaget kan. Jenab langsung teriak dia. Ma, ada yang ngondoi, Ma. Emaknya langsung jawab, emaknya. Tahanin aja, Din, tahanin aja, Nab. Bapak lu juga dulu sama ngondoi. Karena kagak ada ilmunya tuh. Malam pertamanya kacau, berantakan. Nah, itulah pentingnya ilmu pemirsa. Nah, oleh karena itu biar ibadah kita tambah mantap, diterima oleh Allah SWT. Yuk sama-sama kita kaji kajian fikih pada kesempatan kali ini yang akan membahas tentang syurutul wudu. Nah, Syarat-syarat wudu. Silakan Kak dibaca.
tangan, kepala, sama kaki. Hmm. Nah, kita beranggapan di bagian ini itu adalah sunnah. Contoh kita lagi wudhu, Lagi muka cuci mah muka. iya